Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zainah. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai bimbingan dan konseling berbasis scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD dengan judul Membangun Masa Depan. Lalu, apa sih itu ZPD? ZPD atau Zone of Proximal Development atau juga dapat diartikan sebagai zona perkembangan proksimal adalah konsep yang diperkenankan oleh Lev Vygotsky. Dalam gambar ini kita dapat melihat bahwa ZPD ini menggambarkan jarak antara apa yang dapat dilakukan seorang individu secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten, seperti guru, konselor, atau teman sejawat. Dalam konteks pendidikan, ZPD menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana bimbingan dapat membantu peserta didik mencapai potensi optimal mereka. Nah, setelah mengetahui apa itu ZPD, kita juga akan berpikir apa sih scaffolding itu? Nah, scaffolding itu adalah strategi pemberian bimbingan atau dukungan sementara kepada peserta didik saat mereka berada di ZPD. Seperti sebuah perancah pada bangunan, scaffolding memberikan pijakan yang kokoh bagi peserta didik untuk menyelesaikan tugas yang belum dapat mereka lakukan sendiri. Setelah peserta didik mampu menguasai keterampilan atau memahami materi, dukungan ini secara bertahap dikurangi sehingga peserta didik dapat belajar dan bertindak secara mandiri. Lalu apa pentingnya scaffolding dalam bimbingan dan konseling? Jadi dalam bimbingan dan konseling, scaffolding ini memainkan peran yang sangat penting. Konselor berfungsi sebagai pendukung yang membantu peserta didik mengatasi tantangan emosional, akademik, atau karir dengan memberikan bimbingan secara bertahap. Konselor dapat membantu siswa memahami diri mereka sendiri, mengembangkan solusi atas masalah yang dihadapi, dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Tanpa scaffolding, siswa atau peserta didik mungkin merasa rindu atau kehilangan arah dalam menghadapi masalah yang lebih kompleks. Lalu apa saja langkah-langkah penerapan scaffolding? Yang pertama yaitu mengidentifikasi ZPD pada peserta didik. Konselor perlu mengidentifikasi kemampuan siswa saat ini, tantangan yang mereka hadapi, dan potensi yang dapat mereka capai melalui bimbingan. Proses ini dapat dilakukan melalui wawancara, asesmen minat bakat, serta observasi dari perilaku peserta didik. Selanjutnya yang kedua itu penyediaan dukungan awal oleh guru BK atau konselor. Setelah ZPD siswa diketahui, konselor memberikan dukungan awal berupa panduan, arahan, atau informasi yang relevan. Misalnya, konselor dapat menjelaskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah, memberikan contoh, atau menyajikan materi secara interaktif agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Lalu yang ketiga, pengurangan dukungan secara bertahap. Nah, seiring waktu, dukungan yang diberikan oleh guru BK atau konselor mulai dikurangi, sehingga peserta didik diajak untuk mencoba menyelesaikan tugas atau mengambil keputusan sendiri dengan pengawasan minimal. Tahapan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan rasa percaya diri dari peserta didik. Lalu yang keempat ada evaluasi dan umpan balik. Langkah terakhir ini ialah melakukan evaluasi terhadap kemajuan peserta didik. Guru BK atau konselor memberikan umpan balik yang spesifik untuk memperbaiki kelemahan atau memperkuat kelebihan siswa. Proses ini juga melibatkan refleksi siswa terhadap pengalaman mereka untuk membantu memahami apa yang telah mereka capai. Ada contoh kasus di SMA Negeri 5 Surakarta, tempat saya melakukan PPL, terdapat peserta didik kelas 12 menghadapi tantangan dalam merencanakan karir mereka setelah lulus. Banyak peserta didik yang merasa bingung dan tidak yakin tentang pilihan jurusan kuliah atau pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.
Sebagian besar siswa atau peserta didik belum memahami bakat dan minat mereka, serta kurangnya informasi mengenai berbagai pilihan karir yang ada. Dalam situasi seperti ini, guru BK atau konselor menggunakan pendekatan scaffolding untuk membantu peserta didik mencapai kejelasan karir. Lalu langkah awal yang dilakukan oleh guru BK dan konselor itu ialah memberi asesmen minat dan bakat melalui tes karir atau diskusi kelompok. Guru BK atau konselor memberikan arahan tentang berbagai pilihan karir termasuk persyaratan dan prospeknya. Setelah peserta didik memahami dasar-dasar karir yang sesuai dengan minat mereka, guru BK mengurangi dukungan dengan memberikan tugas eksplorasi mandiri seperti mencari informasi lebih lanjut tentang jurusan tertentu atau menghadiri seminar karir. Umpan balik diberikan oleh guru BK dalam sesi selanjutnya atau sesi lanjutan untuk memastikan siswa atau peserta didik telah memahami dan merasa yakin dengan keputusan yang mereka ambil. Hasil dari intervensi ini ialah peserta didik lebih percaya diri dalam memilih jalur pendidikan atau pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan keinginannya. Selain itu, peserta didik belajar untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan rencana karir mereka di masa depan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penerapan scaffolding dalam ZPD membantu peserta didik tidak hanya mencapai tujuan pembelajaran atau karir mereka, tetapi juga mengembangkan kemandirian, rasa percaya diri, dan keterampilan pemecahan masalah. Konselor atau guru BK berperan sebagai fasilitator yang mendukung siswa untuk menggali potensi terbaik mereka, menjadikan peserta didik lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.